Jadi keempat prodi yang hadir di jurusan Syariah dan Ekonomi Islam ini mempunyai prospek yang besar sebetulnya dalam menjawab tantangan yang ada di Aceh. Untuk siswa-siswa yang mau masuk ke STAN Tengku Dirundeng Melabu, khususnya jurusan Syariah iya, dan Islam, khususnya jurusan Syariah itu boleh dari sekolah menengah umum. Oh, bisa. Tidak harus yang dari keagamaan, ya. pesantren gitu kan. Ada juga yang dari SMA, STM juga ada. STM juga ada. Ada. Dirundeng Podcast, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi maulah. Segala puji bagi Allah, buat semesta alam, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera untuk kawan-kawan semuanya. Semoga hari ini kita diberi keberkahan dan limpahan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jumpa lagi di Dirundeng Podcast, We Learn, We Talk. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat spesifik nih. Jadi kalau minggu lalu kita udah bahas tema yang khusus ya tentang STAN. Nah, sekarang kita akan bahas satu tema yang lebih spesifik, yaitu mengenai jurusan STAN itu sendiri. Nah, bersama saya Heri Mas Rijar sebagai host, saya akan menemani kawan-kawan selama 20 menit ke depan untuk berbincang-bincang, berbagi pengetahuan dengan narasumber yang sangat kredibel yang sudah kita hadirkan di Dirundeng Podcast kita. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber kita. Ini ada Bapak Asyari, ya, Bapak Asyari sebagai sekretaris jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, ya, Pak. Ya, betul. Nah, Bapak Asyari insya Allah akan melanjutkan studi S3-nya di Sudan ya. Kita doakan sama-sama lah insya Allah ya, Pak Asyari ya. Amin. Nah, kemudian narasumber kedua kita ada Bu Sri. Bu Sri ini mewakili dari Bapak Ketua Jurusan ya, Bu? Iya. Nah, karena Bapak Ketua Jurusannya tidak bisa hadir, jadi ada halangan yang buat beliau untuk bisa hadir lah. Jadi diwakili oleh Bu Sri. Alhamdulillah, kita yang penting ada bintang tamu ya. Bintang tamunya kredibel nih, nggak main-main. Nah, Bu Sri juga insya Allah nanti akan melanjutkan S3-nya di Unsiah yang saya dengar-dengar ya. Insya Allah. Kita doa sama kawan-kawan semuanya supaya berhasil, sukses lah. Nah, jadi kawan-kawan, di podcast kali ini saya akan berbagi sama kawan-kawan semuanya bagaimana kehidupan atau kuliah di Syariah dan Ekonomi Islam itu sendiri di STAN Tengku Dirundeng ya. Jadi langsung saja mungkin untuk menghemat waktu. Jadi sebelum saya masuk ke pertanyaan yang lebih inti, Pak, sebenarnya di Syariah dan Ekonomi Islam itu ada berapa jurusan? Ada berapa prodi maksudnya? Mungkin Bapak Syari bisa menjawab. Ya, baik. Jadi di jurusan Syariah dan Ekonomi Islam itu kita ada 4 prodi. Dua yang berkaitan dengan hukum Islamnya dan 2 atau syariah, dan 2 lagi berkaitan dengan ekonomi. Jadi yang berkaitan dengan jurusan syariahnya itu sendiri itu ada hukum tata negara dan hukum pidana Islam. Sedangkan yang lebih concern ke ekonomi itu hukum ekonomi syariah dan perbankan syariah. Jadi ada 4. Ada 4. Ya, ada 4 program studi. Itu baru saya dengar ada jurusan hukum tata negara Islam itu baru ya, Pak? Hukum tata negara Islam itu kalau dari sejarah pembentukan prodinya itu yang pertama sekali prodi kalau dulu muamalah ya, kemudian berganti nama ya menjadi hukum ekonomi syariah. Sesudah itu kemudian hukum pidana Islam itu sekalian dengan hukum tata negara ya, syariah. Kemudian baru yang terakhir perbankan syariah. Jadi ada 4 jurusan, ada 4 prodi yang ada di Ini padahal kita ada kaprodinya sendiri ya, dari Tata Negara Islam ya. Jadi perlu kawan-kawan ketahui, Ibu Sri ini selain mewakili Bapak Ketua Jurusan, beliau juga sebagai Ketua Prodi di Hukum Tata Negara Islam. Hukum Tata Negara Islam. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan intinya nih. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui nih ya. Jadi sebelum saya mengelaborasi lebih jauh, kawan-kawan harus tahu dulu ya, ini bagi kawan-kawan atau adik-adik SMA atau Diman yang mau kuliah. Sekarang kita harus tanya satu pertanyaan kunci nih. Seberapa penting kuliah itu sebenarnya, Pak? Nah, ini mungkin bisa dari Bu Sri dulu nih yang menjawab nih. Karena tadi udah Pak Asyari. Silakan Bu Sri. Seberapa penting sebenarnya kuliah? Kira-kira karena ada mindset di orang-orang
kalau memang kita kuliah terus untuk cari kerja, ngapain kita kuliah, mending kerja aja gitu. Nah, seberapa penting sebenarnya kuliah itu sih? Baik, Pak. Jadi kalau kita beropini bahwa ngapain kita kuliah gitu kan, sebenarnya itu penting, sangat penting justru. Yang pertama sebagai modal kita, skill kita ya, keahlian kita untuk bekerja gitu. Jadi kalau cuma hanya tamatan sekolah menengah umum itu kan masih sifatnya pendidikan biasa dan belum dikembangkan gitu Pak ya. Belum tahu skill gimana. Jadi ketika kuliah itu di situ kita ada kesempatan untuk menambah ilmu, kemudian kita nanti mengembangkan lagi bakat minat kita gitu Pak ya. Relasi juga kan? Iya, memiliki banyak teman. Jadi itu sangat penting lah untuk perubahan pola pikir juga. Ya betul Pak ya. Ya kalau Pak Syarif sendiri gimana nih? Berapa penting kuliah itu sebenarnya? Ya kalau dibilang kalau kuliah itu ujung-ujungnya kerja, untuk apa kuliah? Sebetulnya semua bekerja ya. Semua orang bekerja, bahkan anak-anak sekalipun juga bekerja dengan dunianya sendiri tentunya. Cuman kalau kenapa perlu kuliah? Dengan kuliah ini bukan semata-mata tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan, tapi ya dengan bekerja ini kita bisa bekerja cerdas, ya bagaimana mengetahui tentang prospek ke depan, tantangannya, kemudian skill apa yang harus kita miliki. Nah, jadi kalau misalkan seperti sebagai contoh misalkan semua orang berdagang, semua orang berjualan, tapi bagaimana jualan yang trik berjualan yang bisa mengembangkan usaha dengan cepat, yang bisa membaca peluang pasar. Tentunya itu kan punya ilmu tersendiri. Betul. Jadi kalau hanya sekedar bekerja ya semua orang bekerja. Tapi ketika dengan kita kuliah, dengan ada ilmu basic yang kita miliki, ada strategi gitu ada strategi yang kita bangun. Ya, maka usaha yang kita jalani, kerjaan kita lakukan itu lebih terukur. Benar sekali itu kata Pak Azhar ya sama Bu Sri. Jadi dengan ada pengetahuan yang baru, kita bisa mengembangkan. Kalau kita bisnis, kita punya bisnis kita kembangkan bisnis kita. Jadi sebenarnya kuliah itu penting sebenarnya ya Pak Azhar ya, Bu Sri ya. Nah sekarang kita masuk ke tentang jurusan ekonomi syariah dan ekonomi Islam itu sendiri. Nah jadi kan tadi sudah disebutkan ada 4 prodi ya. Pak, Bu, jadi sebenarnya perbedaan dari tiap-tiap prodi dan kelebihannya itu seperti apa Pak? Jadi kan mungkin sebanyak belum tahu kira-kira apa nih ekonomi ini untuk apa, tata negara ini untuk apa, nah itu mungkin bisa jelaskan dari Pak Asyar ini. Baik, jadi kehadiran jurusan syariah dan ekonomi Islam ini sebetulnya menjawab kebutuhan dan tantangan zaman sekarang, terutama di Aceh. Kita tahu bahwa Aceh ini kan satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam di Indonesia. Betul. Kemudian yang terbaru juga di Aceh itu semua lembaga keuangan itu harus berdasarkan syariah. Ya, lembaga keuangan syariah. Jadi keempat prodi yang hadir di jurusan syariah dan ekonomi Islam ini mempunyai prospek yang besar sebetulnya dalam menjawab tantangan yang ada di Aceh. Seperti misalkan hukum pidana Islam misalkan. Betul. Hukum pidana Islam itu konsennya adalah mencetak lulusan ya yang memiliki tidak hanya paham terhadap hukum nasional, hukum positif, tapi juga mengetahui, memahami tentang hukum Islam. Ini kelebihannya Pak Heri. Jadi kalau alumni dari Fakultas Hukum misalkan hanya hukum positif saja. Hukum positif, sementara kita di Aceh itu bukan hanya hukum positif dalam artian hukum nasional. Kita juga ada lembaga khusus Mahkamah Syariah dan ada kanun jinayah yang itu diperlukan SDM yang paham di bidang hukum syariah, hukum Islam. Nah, jadi peluang dari mahasiswa sarjana yang ada di HPI ini untuk mengisi posisi-posisi di Mahkamah Syariah kah, di kejaksaan, di kantor pengacara, ini terbuka. Jadi peluangnya besar sekali ya. Sangat besar. Nah, kemudian juga misalkan di hukum ekonomi syariah misalkan,
Ya, kita sekarang tahu bahwa di Aceh itu memiliki yang namanya Baitul Mal. Ya, Baitul Mal, kemudian lembaga-lembaga keuangan semuanya berbasis syariah. Bahkan yang terbaru itu Aceh menjadi gerbong utama ya percontohan sehingga dalam lembaga keuangan syariah sehingga kemudian semua perbankan syariah yang berada di bawah bank konvensional akhirnya dimerger menjadi BSI ya Bank Syariah Indonesia. Jadi ini peluang dari mahasiswa lulusan sarjana ekonomi syariah dan perbankan syariah untuk mengisi posisi-posisi ini sangat besar, Pak Eri. Kalau kita lihat karyawan-karyawan yang ada di bank konvensional selama ini, mereka hanya paham tentang ekonomi konvensional. Ya, betul. Nah, sementara sarjana kita itu dibekali dengan ilmu ekonomi konvensional, juga ekonomi syariahnya. Nah, berarti besar sekali prospeknya ya, di Aceh ya. Ya, betul. Jadi sangat besar peluangnya dan juga gelar yang didapatkan mahasiswa kita di jurusan syariah dan ekonomi Islam itu tidak ada lagi perbedaan kalau dulu misalkan sarjana hukum Islam SHI atau sarjana sarjana agama sarjana syariah, tapi sekarang sudah SH lulusannya SH untuk perbankan syariah itu SE. Nah, jadi nilai tawarnya di samping keilmuannya yang memadukan antara hukum Islam dan hukum positif ditambah lagi dengan gelarnya yang memiliki daya tawar jadi itu merupakan sebuah keunggulan tersendiri bagi lulusan jurusan ekonomi syariah. Berarti prospeknya besar sekali kalau di Aceh jadi prospeknya itu besar sekali kalau di Aceh. Sangat besar. Dan juga hukum tata negara juga seperti itu, Pak Eri. Kita tahu bahwa kita daerah Aceh memiliki lembaga-lembaga tersendiri dan kita juga ada lembaga Wali Nanggro kemudian ada Majelis Adat Acehnya. Jadi dalam hukum ketatanegaraan itu Aceh ini punya ciri khas tersendiri dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Betul. Jadi anak-anak mahasiswa lulusan dari hukum tata negara yang ada di jurusan syariah dan ekonomi Islam ini, mereka bisa tamat kuliah, mereka bisa siap untuk langsung terjun di posisi-posisi yang memang sekarang dibutuhkan. Jadi memang prospek di Aceh itu besar sekali ya, Bang. Kalau kita lihat seperti kata Pak Asyari tadi, besar sekali prospeknya karena kita memang daerah dengan syariat Islam, Pak ya. Iya, nah, jadi dapat untuk menggunakan. Nah, untuk ini kira-kira kalau untuk kuliah di syariah, kemudian untuk menghadapi dunia luar di luar Aceh, itu seperti apa kira-kira Bu Sri peluangnya itu syariah sendiri? Untuk menghadapi dunia luar, luar Aceh. Luar Aceh. Tapi kalau di Aceh kan udah jelaskan sama Pak Asyari ya. Ini untuk luar Aceh sendiri kira-kira kalau kita udah kuliah di syariah, mau keluar dari Aceh, kira-kira berguna nggak nih jurusan syariah nih? Silakan Bu Sri. Baik, tentu saja ini berguna, Pak. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan Pak Asyari ini kalau ke dalam seperti ini kita memang punya khasnya ya. Jadi kalau di luar juga berguna. Karena kita belajar syariah ini kan memadukan antara ilmu-ilmu yang sudah ada dengan ilmu-ilmu keagamaan. Nah, dimana kita tahu fungsi keagamaan itu sendiri kan menjadi dasar ya, Pak. Ya, betul. Dasar kehidupan kita ya, nggak bisa dilepaskan ya, Bang. Ya, betul. Jadi walaupun untuk keluar Aceh, tetap saja ilmu syariah ini tidak kalah dengan ilmu-ilmu yang lain gitu, Pak. Buktinya banyak ilmu syariah yang lebih sukses ya daripada ilmu positif ya. Itu jadi bukti itu. Nah, jangan disampingkan, jangan dimarginalkan ilmu syariah ini. Itu sangat dasar ya, Pak ya. Karena kita lihat dengan perkembangan zaman sekarang, posisi syariah itu menjadi fondasi yang paling kuat. Ya betul, apalagi di tengah era sekarang ya. Untuk kesuksesan para alumni ya Pak ya. Jadi mereka bisa menjadi lebih profesional, kemudian dengan tidak melupakan kejujuran, nilai-nilai kebaikan gitu ya. Nilai kebaikan. Karena itu yang banyak hilang dari kita sekarang. Iya, betul. Nah, selanjutnya untuk ini Bu, jadi saya pengen tahu juga nih sebenarnya nih. Kira-kira jurusan syariah dan ekonomi Islam itu
ada nggak membangun mitra dengan kayak lembaga keuangan BSI gitu, kemudian kayak urusan tata negara dengan Bawaslu yang sesuai dengan jurusannya. Jadi ketika mereka tamat kuliah, nah langsung ada mitranya itu, mereka nggak bingung nih alumni-alumninya. Ada nggak itu Bu? Ya, ada. Kita dari jurusan syariah memang gencar melakukan kerjasama Pak ya, baik MOU maupun MOA yang dijalin dengan instansi-instansi yang lain. Apalagi sekarang ini sudah mengarah ke kurikulum merdeka. Yang baru ya. Jadi perlu sekali ada jalinan dengan instansi yang lain. Kemudian untuk penempatan mahasiswa magang misalnya, itu juga kita dengan kerjasama itu nanti kita akan menempatkan mahasiswa kita di sana. Di lembaga-lembaga yang bersangkutan ya, sesuai dengan jurusannya gitu. Iya. Jadi kawan-kawan jangan khawatir lagi nih. Jadi yang sudah kuliah di syariah jangan bingung. Jadi jangan takut dengan prospek kerjanya, jangan takut karena besar sekali peluang kerja. Tergantung kawan-kawan ini rajin atau enggak ya nih Bu mahasiswa ya. Nah, kalau malas kita mau kuliah di Amerika, kalau malas kita gagal ya, enggak dapat kerja juga ya. Jangan kita rajinnya gimana? Banyak gitu Pak, mahasiswa kita yang memang magang di situ, kemudian setelah selesai dipanggil kembali. Karena etos kerja yang tinggi ya. Iya betul. Jadi mungkin mereka selama magang itu kan ada penilaian tersendiri ya Pak ya. Sehingga ketika selesai ditelepon. Nah, jadi kerja situ lagi. Nah, seperti misalnya ada anak mahasiswa perbankan syariah ya yang tahun kemarin itu dia magang di BSI, kemudian saat ini sudah dipanggil. Sudah pegawai tetap ya? Menjadi pegawai BSI. Dan juga misalnya ada di MIPA, anak-anak kita juga seperti itu Pak. Gitu. Jadi banyak prospeknya tinggi sekali. Peluangnya tinggi. Kemudian ini Bu, untuk kira-kira prospek ke depan ini, kira-kira jurusan syariah ini bertahan nggak untuk 5 tahun ke depan? Prospeknya itu seperti apa kira-kira Bu? Karena kan banyak kalau kita lihat kan kalah sama orang-orang yang katakan kampus-kampus yang tidak berbasis syariah itu kan, mereka lebih maju, ya, lebih gencar. Nah, untuk syariah sendiri itu bagaimana Bu? Perkembangannya? Untuk Pak Syari ya sebenarnya. Nah, saya pikir kalau untuk perkembangan ke depan ya. Nah, ini memang kita perlu menjawab tantangan yang ada sekarang ya. Tidak bisa juga kita dengan sebetulnya secara peluang jurusan syariah dan ekonomi Islam itu punya peluang besar ya dalam mengisi posisi-posisi atau peluang yang ada sekarang. Namun diperlukan juga strategi dan trik yang lebih yang lebih sesuai ya dengan kondisi sekarang. Nah, jadi sekarang pun Pak Heri di tingkat nasional itu kan pemerintah lagi gencar-gencarnya mempromosikan seperti wisata halal ya, kemudian juga ekonomi syariah. Bahkan di Malaysia itu sudah sukses Pak Heri. Mereka bukan hanya tempat wisata sekedar seperti wisata di Eropa, tapi mereka lebih menonjolkan ya wisata Islami, wisata halal ya betul. Jadi kalau dibilang apakah jurusan syariah dan ekonomi Islam ini akan bertahan misalkan 5 tahun ke depan, saya pikir peluang untuk itu sangat besar. Ya, tergantung bagaimana dari alumni-alumni ini, para sarjana ini menjawab tantangan itu. Nah, jadi kita sudah mempersiapkan prodinya, kemudian juga peluang di masyarakat dan di Indonesia, apalagi di Aceh juga itu sangat besar peluangnya. Tinggal lagi dari kesiapan dari adik-adik ini untuk menimba ilmu, keseriusan mereka. Ya, betul. Nah, ini kalau jadi kan mungkin ada dari adik-adik kita yang kekurangan dari segi finansial, dari segi finansial nggak bisa kuliah. Nah, itu jadi alasan yang tepat kira-kira Bu kalau kuliah jurusan syariah ini. Ada nggak beasiswa kira-kira bisa ditawarkan yang ditawarkan kepada adik? Banyak sekali Bu ya? Iya, banyak sekali Pak. Jadi kuliah kalau alasan finansial itu bukan alasan tepat lagi sekarang. Iya betul. Asal ada niat, melangkah Bismillah, insya Allah bisa kuliah desain. Jadi banyak beasiswa yang ditawarkan. Misalnya apa Bu beasiswa di beasiswa KIP terutama kan itu banyak yang dari
pemerintah Pak ya. Kemudian beasiswa prestasi. Ya, kemudian tahsin tahfidz yang hafalan itu. Hafalan iya. Iya, kalau udah ada hafalan juz itu bisa dapat gratis SPP. Jadi banyak beasiswa sebenarnya. Jadi alasan finansial itu bukan alasan lagi lah. Nanti kita mau rajin, mau gigi kita apa enggak itu ya? Ya benar sekali. Jadi kawan-kawan jangan susah lagi lah. Kira-kira yang masih beralasan dengan finansial, sekarang udah bisa nih kuliah di jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Banyak beasiswanya. Sudah disebutkan di ada 3, kemudian ada beasiswa apa lagi? Bidik misi. Banyak beasiswanya. Nah, kemudian ini Bu. Ada paradigma di orang-orang itu kan. Sekarang kan kita udah 4.0 nih ya. Di selama Covid kita udah online semua, pakai teknologi semuanya. Nah, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam menjawab tantangan itu, tantangan teknologi itu. 4.0 itu gimana itu? Nah, kalau kita lihat kan, kalau kita lihat jurusan Syariah, apa hubungannya sama teknologi ini ya? Syariah dan teknologi kan nggak nyambung sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya. Tapi sebenarnya jurusan ini sendiri menjawab tantangan 4.0 itu gimana? Apa Syariah dulu nih? Ya. Baik, jadi ketika orang melihat stand lah ya dalam lingkup umum, mereka berpikir pasti ini belajarnya pasti kitab nih. Nah, itu dia. Kan? Sekali. Karena saya pasti menghafal nih. Nah, padahal ya kita juga menjawab tadi tantangan zaman itu, di mana sarjana-sarjana kita ini, mahasiswa kita juga dibekali dengan kemampuan dari segi IT-nya. Nah, misalkan seperti yang jurusan ekonomi Islam misalkan atau perbankan syariah, itu mahasiswanya juga diajarkan bagaimana misalkan membuat konten-konten, membuat produk-produk yang bisa disebarkan melalui media sosial kan. Nah, kemudian juga para sarjana hukum pidana Islam misalkan hukum tata negara itu juga dibekali dengan kemampuan teknologinya. Dan teknologi kan sekarang ini semua data itu sudah online semua, tidak ada lagi yang manual. Nah, jadi mahasiswa ini juga bahkan misalkan seperti di mahasiswa hukum pidana Islam dan hukum tata negara itu juga mereka dibawa ke pengadilan. Nah, praktek langsung bagaimana ya, kemudian juga yang menjadi kebutuhan pada masa ya era milenial lah ya, namanya ya yang sekarang ini. Nah, jadi perkembangan itu tidak kita nafikan. Nah, memang basic kita adalah syariah, agama, tetapi ya teknologi ini memudahkan kita. Nah, untuk membantu. Nah, bahkan sekarang kalau orang belajar tentang syariah, ya tidak perlu lagi harus beli buku Pak Heri. Semua kitab-kitab, semua apa ya betul. Ya, sudah ada pustaka yang menyediakan gratis. Nah, jadi kalau misalkan dulu orang belajar agama itu mondok di daya sampai puluhan tahun, ya mempelajari kitab kuning, bagaimana membaca kitab itu sampai bertahun-tahun. Kalau sekarang dengan kemajuan teknologi, orang sudah diajarkan cara membaca kitab dengan cepat, cara mengakses kitab-kitab dengan cepat, bagaimana cara mempelajari ilmu-ilmu ekonomi ini. Kita bisa belajar dari kampus manapun di dunia dengan siapapun. Jadi mindset mahasiswa di jurusan Syariah dan Ekonomi Islam itu kita sudah buka bahwa ya kita boleh posisi kampusnya itu di Melabuh, ya, tetapi wawasan kita jangan hanya dalam skop Melabuh, harus luas. Ya, mereka silahkan belajar dari media apapun, ya pada siapapun, ya ketika nanti masuk di perkuliahan, ya itu kita akan diskusikan. Jadi tidak ada lagi istilahnya sekarang ini dosen itu lebih pintar.
Ya, Betul sekali, Pak, ya. ya, dengan perkembangan teknologi sekarang bisa jadi mahasiswa Mahasiswa yang bisa. siapa yang paling cepat mengakses ke apa Pengetahuan. pengetahuannya, itulah yang Dia paling lebih pintar. pintar ya, dia lebih maju ya. Iya, betul. Ah. Paling dosen ini hanya menjadi pembimbing ya, Pembimbing saja, ya, betul. pengampu mata kuliah. Mungkin Jadi, itu, Pak Eri. jadi itu dia. Tergantung mahasiswanya lagi nih, mau kritis, mau rajin apa enggak, kan? Ya. Bahkan di sini saya dengar ada dosen-dosen luar kayak dari kemarin baru ada Agalop ya, Anabel Tegalop di Ya. sini ya. Itu di acara apa? Dicis ya, Bu ya? Ya, Iya. Dicis. Dicis. Nah, itu kita tidak luput juga dengan dunia luar internasional. Jadi syariah itu tidak anti peradaban, itu dia, Pak. Ya, betul. Nah, itu dia. Iya. Saya rasa ini sudah sangat lengkap jawabannya. Jadi sudah menjawab kegelisahan dan tantangan kawan-kawan ke depan ini. Jadi bagi kawan-kawan atau mahasiswa yang masih resah kuliah di syariah, nah sekarang kan sudah terjawab ini. Kira-kira prospeknya mau kemana? Tergantung kawan-kawan sendiri yang mahasiswa ini rajin atau enggak yang mereka. Ya, betul. Karena saya berpendapat ini, kalau kita kuliah di luar Indonesia pun mau kita malah kita melakukan Jawa. Ya. Nah, ya kan? Nggak ada cerita. Betul. Ini pertanyaan terakhir mungkin, Bu, untuk siswa-siswa ini yang mau masuk jurusan syariah dan ekonomi Islam, itu memang harus basis agama dari pesantren atau memang boleh dari IPA, IPS, ya kan? STM juga boleh memang maksudnya. Itu gimana, Bu? Boleh, Pak. Boleh ya? Jadi untuk siswa-siswa yang mau masuk ke STAIN Tengku Dirundeng Melabu, Khususnya jurusan syariah dan Iya. ekonomi Islam. Nah. khususnya jurusan syariah, itu boleh dari sekolah menengah umum. Oh, bisa. Nah, tidak harus yang dari Pesantren, keagamaan, ya. pesantren gitu kan. Ada juga yang dari SMA, STM juga ada. STM juga ada. Belajar lulus saja. Nah, jadi bagi adik-adik mungkin yang mau masuk ke STEM jurusan syariah dan ekonomi Islam khususnya, itu nggak perlu misalnya kalian harus basis pesantren, nggak perlu. Kalian bisa belajar di sini. Iya. Kalian dari jurusan bahasa bisa, Bu ya. Iya, Pak. Jurusan IPA, IPS bisa. Bahkan STM pun ada yang kuliah di sini. Nah, itu udah menjawab semuanya itu. Nah, saya rasa mungkin sudah ini ya, sudah waktu sudah memisahkan kita nih ya. Iya. Dan apa namanya, pertanyaan-pertanyaan, kegelisahan pun sudah terjawab dengan sangat lengkap ini oleh Pak Asyari dan Bu Sri. Ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Pak Eri. Sudah Terima datang kasih. ke podcast kami ya, main-main ke podcast sering-sering nanti berikan pengetahuan untuk kawan-kawan kita di luar sana ya, Bu ya. Nah, jadi sebelum kita tutup acara kita karena waktu udah memisahkan kita nih, mau Jumat juga, kita harus dengar poin penting nih dari kedua narasumber kita tentang jurusan syariah dan ekonomi Islam ini. Jadi ada closing statement yang bisa kita ambil, kesimpulan yang bisa kita ambil. Nah, dari Pak Asyari dulu nih, kira poin penting apa nih Pak yang harus Bapak sampaikan untuk kawan-kawan di luar sana, baik mahasiswa maupun adik-adik yang mau masuk jurusan syariah dan ekonomi Islam. Silakan Pak Asyari. Baik, untuk adik-adik semua ya calon mahasiswa, kami sampaikan bahwa kalau ada tempat yang lebih dekat dan itu sangat bermutu, relevan dengan tantangan zaman, untuk apa kita jauh-jauh ya, harus pergi jauh untuk kuliah. Kalau ada yang menyediakan beasiswa sangat banyak bahkan gratis, untuk apa kita cari yang berbayar. Betul. Maka untuk adik-adik semua ya, kami tunggu, mari bergabung di jurusan syariah dan ekonomi Islam ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Asyari. Nah, selanjutnya Bu Sri nih, kira-kira poin pentingnya apa nih? Closing statementnya Bu Sri, silakan. Closing statementnya ya, syariah selalu di hati ya. Syariah selalu di hati ya, Bu ya. Nah, Iya, dimanapun dan kapanpun jangan pernah berhenti untuk menimba ilmu. Khususnya ilmu syariah ini. Iya. Ini penting sekali Khususnya karena ilmu syariah dan ekonomi Islam. Oke, saya ucapkan terima kasih sama Bapak Asyari dan Bu Sri. Kita doakan semoga sehat selalu ya. Amin. Dan berkah selalu biar bisa datang terus ke Dirunding Podcast kita ini. Nah, saya selaku host Heri Mas Lijar, jika ada kata-kata yang kurang mengenakan atau salah ucap, itu kesalahan dari saya sendiri, dan kebenaran itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, saya akhiri sekali lagi. Kita jumpa lagi di episode minggu depan, insyaallah. Stay tune terus di Dirundeng Podcast. Dirundeng Podcast, we learn, we talk. Oke, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.